Nah, sapi itu tidak boleh memberi antibiotik lewat mulut. Harus disuntikkan. Makanya salah kalau secara medisnya administration error. Artinya pemberiannya salah. Kemarin tuh saya ditelepon kan ada yang nonton YouTube. Nah, begitu nonton YouTube terus tanya saya, kambing saya masuk angin gitu. Iya. Terus saya udah praktekin ditambah apa lagi, nah saya kasih tahu sembuh, senang sekali orangnya. Dia tanya masalah obat atau cara pengobatan, cara ngobatinya atau, ya dia kan lihat itu terus nanya di nah YouTube-nya. Ya. Jadi makanya ya, jadi kan itu gimana cara pengobatan yang diobati cepat sembuh. ngobati itu tidak gampang ya. Harus tepat. Jadi ngobatin biar sembuh itu, makanya kalau saya kadang-kadang ditanya pakai WA itu bingung saya. Karena begini, untuk ngobati biar sembuh itu pertama sebelum pengobatan. Jadi diagnosanya itu harus tepat dulu. Dicarinya penyakitnya apa dulu gitu loh. Pertama. Iya. Karena hewan itu kan nggak bisa ngomong. Iya. Aku mau neng. Sakit apa kan nggak bisa ngomong. Makanya harus ditonton gejalanya, ditonton lingkungannya, ditonton sejarahnya penyakitnya. Jadi gitu. Jadi sebelum obat itu harus tahu itu dulu. Makanya kadang-kadang dokter hewan kok cerewet. Iya. Karena kalau mau ngobatin harus tahu penyakitnya dulu. Makanya Iya, kalau nggak ngelihat, nggak datang, nggak pakai stetoskop, cerewet akhirnya. Masa apa misalnya ngobati luka atau ngobati dalam cuman obatnya ya itu terus kan. Ya beda-beda obat. Makanya sebelum ngobati itu harus tepat. Jadi diagnosa tepat. Kemudian agar memilih obatnya itu tidak salah. Ya itu yang ya paling kan? utama. Jadi kalau nanti dokter hewannya nulis resep, ada juga kesalahan penulisan resep itu juga mengakibatkan kan bukan obatnya yang tepat yang dikasihkan. Ya, jadi tidak tepat. Obatnya harus tepat. Masa apa itu wetenge mules budrek kan ya tepat. Kemudian gini Om, jadi pengobatan itu ada, setiap hewan itu beda-beda Om. Jadi ada makanya tidak setiap orang boleh menyuntik itu begini namanya. Jadi obatnya sudah benar, katakanlah ini ada infeksi, kan harus diberi antibiotik Om. Nah, sapi itu tidak boleh memberi antibiotik lewat mulut, harus disuntikkan. Makanya salah kalau secara medisnya administration error, artinya pemberiannya salah. Kalau anjing kucing kan bisa pakai puyer, jadi harusnya pakai kapsul ya toh, dipakai puyer itu juga nggak pas. Itu karena kalau pakai kapsul kan kapsul itu nanti hancurnya di perut dalam tuh, itu kan. Ya. Kalau sapi harus pakai suntik. Jadi salah bentuk obat, salah cara pemberian itu tidak menyebabkan kesembuhan juga bisa. Nah, makanya kalau itu tahu kenapa orang obat kok ada yang dibentuk pil, ada puyer, ada kapsul. Nah, itu ada tujuannya. Jadi dokter itu memberi itu tidak sekedar wes pokoknya diklebokne cangkem. Cangkem sapi ya. Ora wis diulah dhewe kan weteng. Ya, enggak seperti itu.
sasarannya kan kurang. Karena tadi kan sebelum pengobatan, pada saat pengobatan tidak salah, tidak setiap hewan, kalau hewan itu cocok obat-obat tertentu, jadi milih obatnya harus tepat. Tidak boleh jadi gini, Pak RT, jadi apa itu gini Om, contohnya ya, kucing itu tidak boleh diberi paracetamol. Nanti ada kesalahan di dalam kucingnya, itu bisa kejang-kejang, bisa gemeteran. Itu pengalaman juga. Dan membaca Om. Ayo, buku itu adalah guru. Nah, Saya kan saya situ dulu kuliah dokteran. Terus lulus kerja, disitulah tambahnya pengetahuan. Iya. Ya iya. Jadi jualan obat dulu kan pernah, ya, terus bikin kandang sendiri pernah. Lah sekarang di pemerintahan masih masuk kandang-kandang lagi. Kandang besar kecil, besar peternakan kecil. besar kecil. Peternak yang punya 1 ekor juga masukin. Iya. Yang punya 30.000 ekor sapi juga ada. Masukin, ya. Komplit lah. Jadi kan kita ngomongin obat ini ya. Ya, kadang-kadang ini kemarin yang tanya dari Kalimantan sana kan nggak ada obat, ya kan? Nah, jauh dari apotek, jauh dari dokter, akhirnya kita dengan pengalaman saya waktu nolong, kadang-kadang pas nolong habisan obat ya kan, Ya. kita gimana caranya bisa sembuh itu hewannya itu. Ya disitulah letak berkembangnya ilmunya ya. Ya betul. Jadi tidak harus gini, tidak harus gini. Oh, ya itu menurut lingkungan. Wah ini ke orang obat ini ya. Terus cari bagaimana cara supaya bisa tertolong itu. Kadang-kadang di kampung itu sudah ada obat sendiri Om. Dia cerita, oh kalau ini dok dikasih ini sembuh. Oh iya toh. Nah, saya coba tempatnya, ternyata ada juga yang bagus itu kayak gitu ya. Jadi dokter itu ya di lapangan masih belajar juga dengan masyarakat. Ya, iya. Masyarakat dasar pengalaman, kalau dokter dasar teori dulu lah itu. Teori dulu, praktek dicocok-cocoki dengan kenyataannya. Kenyataan di lapangan. Terus jadi catatan tersendiri. Ya, itulah. Itu Om ya. Ya. Jadi pengobatan itu biar tepat itu sebelum ngobati harus tahu dulu. Ya, penyakitnya. Terus caranya ngobati lewat mana? Lewat mulut, disuntik kah? Lewat infus kah? Disuntiknya di bawah kulit kah? Di daging kah? Iya. Itu harus tepat. Kemudian pada saat kalau kita nulis resep, nggak boleh resepnya salah tulisannya. Obat yang dipilih juga harus tepat, tidak boleh sembarangan. Keliru. Itu Om ya. Ya betul itu. Ya. Jadi nanti kalau temen ngobatin itu pakai obat yang bebas kan juga boleh. Ya, yang penting tepat bisa. Yang penting menyasar, ada juga mungkin paramedik apa dokter hewan yang bisa ditanya-tanya, jangan asal-asalan. Tapi yang paling nggak boleh nginfus, nggak boleh nyuntik, itu harus diingat. Karena nanti itu hewan itu juga makhluk hidup ya. Nanti kalau kesakitan itu kan juga kan nggak tahu caranya kalau orang awam. Ya, nanti tiba-tiba kucing dikiranya sama obatnya manusia, dikasih obat manusia, dikasih makan pun obat itu ternyata malah mati kan ya, kasihan. Ya, begitu teman-teman YouTube semua. Ini kita obrolan pagi santai-santai dengan Om Tasno yang mau reuni. Oke, semoga semua sehat, rezeki lancar, di mana saja dilindungi Allah dan Indonesia menjadi lebih baik.